konteks ketuhanan Isa Al-Masih. Ini yang perlu dilakukan di Indonesia. Nah, firman yang keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Firman itu keluar dari Allah tanpa seorang ibu, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga umat Kristen akan berkata Allah itu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Tapi dalam nuzulnya ke dunia, loh kok nuzul Pak? Itu ada nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Kata Pak Agil, kalau di Islam firman itu turun jadi buku yang namanya Al-Quran. Kalau dalam Kristen firman itu turun jadi manusia. Makanya dikatakan akulah roti yang turun dari surga. Nuzul bahasa Arabnya. Ana khubus, saya ini roti yang alladzi nazzala minas sama, yang turun dari surga. Karena itu dalam pengakuan iman Kristen Arab di situ dikalimatkan yang nazzala minas samai wa tajassada birruhil qudus wa min Maryam al-adru'i walidatulillah wasoro insanan, yang telah turun dari surga dan menjelma oleh kuasa Roh Kudus, tajasad menjadi jasad oleh kuasa Roh Kudus, min dari perawan Maryam, dari perawan Maryam menjadi manusia. Karena itu anjuladu min dunu'ab, dalam nuzulnya sebagai manusia dia keluar dari ibu tanpa bapak. Artinya yang pertama menunjuk kepada divine birth, kelahiran ilahi, firman dari Allah. Yang kedua menunjuk the virgin birth, kelahiran lewat seorang anak darah. Kelahiran lewat seorang anak darah. Dan Yesus itu yang pertama, kelahirannya yang kedua, mengkonfirmasikan, membuktikan kelahirannya yang pertama. Kelahiran yang pertama, firman yang keluar dari Allah, sang sabdo langgeng kang mijil saka ing Allah. Kelahiran yang kedua, sebagai manusia, lahir dari anak darah Maryam. Karena itu Yesus bukan anaknya Yusuf, tetapi anak ilahi, karena firman itu nuzul jadi manusia, dan firman itu dibuktikan dengan keperawanan Maryam yang tanpa sentuhan tangan seorang laki-laki. Nah, konsep semacam ini ketika disajikan di forum-forum kajian Islam tidak banyak bertanya lagi, dan kita pupuk saja kesukaan, kita pupuk saja atensi. Minimal terciptanya saling pemahaman, terciptanya saling pengenalan yang lebih bagus. Selebihnya Anda berdoa, kami hanya menanam dan menyiram, tapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Terakhir, sebagai gelar Lord maknanya apa? Mari kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, kita akan membaca ayat 6 sampai ayat 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan kata-kata mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Lord, Gusti, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya apa keilahiannya? Kemanusiaannya. Yang disebut Tuhan itu gelar fungsional. Yang disebut Gusti itu gelar kemanusiaan Yesus. Keilahiannya sebagai anak Allah tadi, sebagai putra ilahi tadi. Coba perhatikan, telah mengambil rupa sebagai seorang hamba, sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Matinya tidak enak-enak di tempat tidur, tapi di kayu salib. Dihinakan sebagai manusia,
berkorban sebagai manusia. Karena itu Allah meninggikan manusia Yesus tadi dan bergelar Lord bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi gelar God itu bagi keilahiannya sebagai firman Allah, gelar Lord itu sebagai kemanusiaannya, sebagai Gusti Al-Masih, sebagai Mesias, Sang Pamarto kang ginusti katanya. Sang Pamarto yang dipertuan agung. Orang Malaysia menyebut yang dipertuan agung. Jadi menyebut Gusti Yesus itu sebetulnya tidak sulit dibanding Tuhan Yesus. Dalam bahasa Indonesia tidak memiliki kata ganda yang bermakna. Gusti dalam bahasa Jawa itu bisa sapaan hormat, bisa untuk Gusti Allah. Bisa untuk Gusti Allah, bisa untuk Gusti Pangeran Diponegoro. Dalam bahasa Inggris Lord itu bisa Lord God, bisa Lord Jesus, bisa Lord Charles. Dalam bahasa Indonesia kata Tuhan hanya bermakna ilah. Itu akibatnya kesulitan menjelaskan tentang makna Lordship of Jesus Christ. Jadi ketuhanan Yesus itu mengacu pada tugasnya sebagai manusia ketika dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Coba bayangkan. Karena itu Allah telah meninggikan dia dan menjadikan dia Tuhan. Jadi yang menjadikan Tuhan itu adalah Allah. Yang kedua, seluruh orang Israel harus tahu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa dia Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. 36. Dari seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Allah innallaha ja'ala menjadikan, ja'ala Yasua hadzala disalabtumu antum robawa masih. Yesus yang kamu salibkan itu, yang antum, yang kalian salibkan itu sebagai Gusti dan Kristus. Jadi kalau tidak ada Tuhan selain Allah loh, yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Allah sendiri. Karena apa? Segala kuasa di surga dan di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Jadi gelar Tuhan itu menunjuk kepada kekuasaan Allah. Allah itu satu-satunya penguasa di langit dan di bumi. Allah itu Rabbul Alamin. Kekuasaan Allah di langit dan bumi ini ditugaskan, dilaksanakan oleh Kristus sebagai Sang Mesias. Karena Sang Mesias itu adalah segala kuasa di langit dan di bumi telah dilimpahkan kepadaku. PR. Kenapa di Quran juga disebutkan Yesus itu sebagai wajihan di dunia wal akhirat wa minal muqarrabin. Nah, karena itu ada dua aspek. Kristus sebagai yang sepenuhnya ilahi, kamala billahud wa kamala bin nasud, perfect in God and perfect in manhood. Sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi. Sepenuhnya ilahi sebagai firman yang adalah Allah. Sebagai manusia, sepenuhnya manusia, karena itu dia mati sebagai manusia. Karena itu ketika ditanyakan, ketika disalibkan 3 hari 3 malam itu di surga tinggal berapa? Saya diam saja. Loh, harus dijawab. Ya, diam itu jawaban saya. Loh, kenapa? Pertanyaanmu keliru. Sebab apa? Dia yang mati itu adalah kemanusiaannya. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tamsilnya bagaimana, Pak? Ketika firman Allah itu keluar dari wujudnya Allah tanpa meninggalkan Allah. Dalam diri saya ada berapa? 1. Roh Allah itu di mana letaknya? Di dalam diri Allah. Firman Allah itu di mana letaknya? Di dalam diri Allah. Jumlahnya berapa? 1. Lalu firman Allah itu keluar dari diri Allah. Diperanakkan dalam bahasa metafora. Keluar dari diri Allah tanpa meninggalkan Allah. Kok bisa? Ketika pikiran saya keluar lewat kata-kata dan menjadi kata-kata, pikiran saya keluar dari diri saya menjadi kata-kata, ya kan? Kemudian kata-kata saya ini dikasetkan oleh Pak Naru, dikasetkan oleh Pak Narutomo. Dan mungkin kalau misalnya
Setiap orang tertarik, dia akan putar di rumahnya. Jadi 1000 kaset. Pikiran saya keluar dari diri saya, memasuki pita-pita kaset, memasuki lembar demi lembar buku, disebarkan menjadi 1000, 2000, 3000, sampai 10.000. Apakah pikiran saya jadi 10.000? Pikiran saya tetap ada dalam diri saya, tetapi juga ada di kaset itu. Suara itu adalah suara saya. Suara saya lahir dari diri saya oleh kekuatan kehidupan roh saya. Karena itu Yesus menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus. Seperti pikiran saya keluar dari saya, kalau saya tidak punya roh, pikiran itu tidak bisa keluar lewat kata-kata. Ketika kertasnya sobek, ketika pita kasetnya putus, apakah pikiran saya ikut putus? Tidak. Sebab pikiran saya, logos saya, firman saya ada di dalam diri saya, menyatu dengan saya, qoimah melekat dengan saya tanpa perpisahan apapun. Jadi kaset ini menjelmakan pikiran saya. Pikiran yang tercermin dalam kaset itu pikiran saya, dan pikiran saya adalah saya sendiri, tapi pita kaset itu bukan saya. Kemanusiaan Yesus itu menjelmakan firman Allah. Firman Allah itu satu dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah, tapi darah dagingnya itu bukan Allah. Karena itu Yesus mengatakan, Bapa itu lebih tinggi daripada aku. Kenapa kamu katakan baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu hari dan saatnya tiba. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ketika itu Yesus berkata sebagai siapa? Dalam kemanusiaannya dia berkata. Dalam keterbatasan ruang dan waktunya dia berkata. Dalam wujud nuzulnya dia berkata. Karena itu gambarannya ketika di surga 3 hari kosong itu mestinya saya ubah. Kalau Allah Anda samakan dengan 3 jemblem atau 3 roti, memang masuk akal. 3 jemblem dikurangi 1 jemblem tinggal berapa? Tinggal 2. Sekarang saya mau balik. Kalau saya pintar membuat jemblem, kemudian kepintaran saya itu saya ceramahkan di depan 100 ibu-ibu PKK, semua jadi pinter bikin jemblem. Apakah kepintaran saya membuat jemblem ini berkurang 100? Oh tidak, karena pikiran tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibunuh. Yang bisa dibunuh dan ditelan itu adalah jemblemnya. Tapi pikiran membuat jemblem tidak bisa dibunuh dan ditelan. Karena itu Yesus tidak pernah mati. Yang mati adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh dia. Karena itu kalau di dalam sholatnya gereja Ortodoks itu kan dikatakan Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Ladi, ya man sulib ta'udun ana arhamna. Atau Kudusu anta ya Allah, Kudusu anta ayyuhal Qawi, Kudusu anta ghairu mati, ya man sulib ta'udun ana arhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami. Yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami. Dia yang tidak mati, merasakan mati demi kita. Gimana Pak? Tidak masuk akal. Kalau Anda berlatar belakang koboi memang tidak masuk akal. Tapi kalau Anda berlatar belakang kadioron silih rumah lan kurepe sinawang bidu rupani dikit tuh rasane, Anda bisa ngerti. Orang Jawa itu lo kok jauh-jauh mengerti soal Tritunggal. Boleh ono Gusti Allah yang gesang tanpa piranti, kuwaos tanpa piranti, tanpa alat. Gimana caranya mencari? Ngupadiyo, upadinen golek ono tapake kuntul nglayang. Nah ini kan sebetulnya hanya semantik saja. Artinya kuwi ora mungkin gitu loh. Digoleki tapake kuntul nglayang. Loh bekasnya bangau terbang kon golek itu bagaimana? Itu kan artinya ora mungkin gitu loh. Lalu bagaimana? Allah yang waos tanpa piranti, yang berkuasa tanpa pertolongan siapapun juga, yang as-somad, yang berdiri sendiri. Seperti apa Allah yang seperti itu? Kadya kusuma ngajrah ing tawang,
seperti kembang mekar di awang-awang, tanpa pertolongan air, tanpa pertolongan musim. Yaitulah hidupnya Allah yang tak tergantung dengan yang lain. Bagi orang Jawa, mengeja Tuhan itu dengan susastra, agar dimengerti makna kedalamannya. Karena itu, mencari kesamaan-kesamaan itu dengan kesamaan-kesamaan paralel di bidang sastra. Dan ini bisa dipakai untuk bagaimana kita mengemukakan konsep-konsep tentang Tritunggal Ilahi yang satu tetapi memiliki 3 faset, 3 aspek dalam diri Allah yang satu. Nah, marilah kita berteologi dalam konteks masyarakat kita, dalam konteks masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa mengerti ajaran-ajaran Tritunggal itu, ajaran iman Kristen itu, tanpa harus tercabut dari akar budaya kita. Saya tidak mengatakan Barat itu jelek, sama sekali tidak. Saya hanya berkata, tidak cocok, tidak selalu cocok. Dan saya juga jujur berkata, mungkin Ortodoks Syria ini tidak terlalu cocok untuk masyarakat Eropa yang sangat menjunjung tinggi ini berpikir eksak. Kalau belajar teknologi, belajarlah dari teologi Calvin, belajarlah dari orang Barat. Tapi kalau belajar bagaimana mengkomunikasikan hidup ilahi dalam konteks masyarakat Jawa, marilah kita belajar dari Timur. Marilah kita belajar dari peradaban Timur. Karena peradaban Timur itu menjunjung tinggi aspek holistik, aspek keseanteruan dalam berpikir. Karena ini penting sekali kontekstualisasi atau teologi in loco, teologi dalam konteks masyarakat Jawa. Anda bisa bayangkan orang Madura. Madura itu kan sebetulnya fanatik, itu yang difanatiki opo sebetulnya. Cobalah kita pikirkan, ini satu contoh kasus saja. Madura itu tidak fanatik pada Islam, tapi fanatik pada budaya. Karena itu kalau Madura ditanya agamanya sampean apa? NU katanya. Bukan Islam, agamanya NU. Lalu Amin Rais itu bukan itu. Wong sembahyang kok tidak ada doa kunut, sembahyang kok tidak ada Sayyidinanya, itu tidak sah itu katanya. Itu orang Madura. Yang demikian ini urusannya Kiai Alawi lah, Alawi Muhammad. Tapi saudara-saudara Madura seperti ini juga jangan hantam kromo model Kristen Barat. Habis mereka, kita habis. Saya ceramah di depan orang-orang Madura, 150 orang di Malang itu. Dan itu Islam semua. Ini saya ini teman saya ini Urbanus yang ngumpulkan. Saya pikir hari ini nekat ini. Jadi, kenapa Anda begitu loh? Aku percaya Pak Lek sampean mesti bisa Pak. Wah, ini repot ini. Ini kapan-kapan pakai hikmat lah. Ini belum apa-apa dikumpulkan. Ya untung saja Roh Kudus cepat datang. Untung saja loh. Itu 150 orang saudara-saudara. Ngumpul satu tempat itu masih. Ya, seperti itu saya. Jangan sampai sholat duhur tiba, ceramah harus selesai. Karena apa? Loh, sampean ngomong assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba sampean tidak sholat, dicurigai bahaya. Ayo cepat selesaikan. Saya ceramah. Begitu ceramah, warna-warna Arab itu muncul. Tidak alergi. Malahan ketika satu orang lemong ngomong Yesus, dia sudah bisa ngerti. Yesus itu kan Nabi Isa ya Pak ya. Iya. Kalau mungkin sampean membawa Nabi Isa model begini, ini Madura mungkin bisa terima Pak. Tapi kalau yang model itu, yang tetangga-tetangga sampean itu mesti kita menolak Pak. Orang ibadah kok seperti ngamen, pakai orkes nih. Nah, jadi lihat konteksnya kan lain-lain saudara-saudara. Konteks ini penting. Kalau konteks ini dibutakan, rusak semua kita. Karena itu tadi ada tepuk tangan yang model gini, model kayak dangdut, model begini. Ya, itu sesuai dengan budaya kita masing-masing. Karena Yesus itu Yesus segala bangsa. Amin. Bukan Yesusnya suku Arab, bukan Yesusnya suku Israel, tapi Yesus adalah Yesus segala bangsa. Setiap orang berhak menerjemahkan hidup Yesus dalam kehidupan mereka sendiri-sendiri. Itu kan hanya menyebut ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kaitan antara Bapa dengan Roh Kudus seperti apa, kaitan Putra dengan Bapa seperti apa, tidak dijelaskan. Dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita titik, yang lahir dari anak Maria dan seterusnya titik, oleh kuasa Roh Kudus titik. Tapi Putra itu dari mana asalnya? Kalau di pengakuan iman Nikea disebutkan
yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang dilahirkan tidak diciptakan, yang melalui segala sesuatu diciptakan. Ini kan jelas sekali. Jadi firman itu tidak tercipta, wong firman itu pencipta kok. Makanya kalau dikatakan apakah Yesus itu makhluk, kalau Anda pengakuan iman rasuli tidak ada jawaban apa-apa. Kata Tuhan itu bisa berarti Lord kok, Lord itu bisa Charles kok. Tidak jelas, ini hanya tradisi gereja yang tidak punya makna. Nah, saya bisa menjelaskan sejarahnya. Kenapa gereja Barat menghindari pengakuan iman Nikea Konstantinopel? Pertama, praktis. Orang Barat kalau kebaktian tidak suka panjang-panjang. Itu jawaban praktis yang pertama. Biasanya gereja Barat itu kan kebaktian 1 jam selesai. Lebih-lebih yang Protestan kaku itu. Yang Protestan yang kaku-kaku itu pokoknya 1 jam khotbahnya 15 menit. Untung kalau jemaahnya tidak mengantuk. Karena lebih praktis. Yang kedua, karena konflik tentang filioque. Dan gereja Barat ngotot tidak mau melepas filioque. Sebab ada perbedaan antara gereja Timur dan gereja Barat. Gereja di wilayah Timur itu mengakui Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja, tidak dari Bapa dan Putra. Sebab kalau Roh Kudus dari Bapa dan Putra, berarti ada 2 sumber yang mengeluarkan Roh Kudus. Berarti kesatuan ilah menjadi segitiga. Makanya gambarannya Tritunggal model gereja Barat, segitiga sama kaki. A, B, C. A bukan B, B bukan C, C bukan A, tapi A, B, C membentuk segitiga, kan begitu kan? Lalu bagaimana menjelaskan kepada umat Islam bahwa Putra Allah itu tidak berarti Tuhan beranak? Bagaimana menjelaskan kepada umat Islam bahwa Roh Kudus itu sama-sama kekal bersama dengan wujud Allah dan firman-Nya? Ini adalah tantangan kita ke depan. Kalau kita puas dengan pengakuan iman rasuli, gereja ini akan menjadi gereja keturunan. Karena tantangan terbesar bagi umat Islam, santri, itu aspek akidah, itu utama. Saya ini bersaksi, saya tidak akan bertemu dengan saudara di sini kalau saya tidak menggumuli kitab suci dari aspek ini. Bagi saya dulu, ad-dinu huwal aqlu, agama itu adalah akal. Saya lebih baik jadi kambing ketimbang jadi umat beragama tidak berakal. Itu yang saya yakini dulu. Dan inilah kira-kira sumbangan saya dari latar belakang yang saya miliki. Yang berbeda mungkin dengan Pak Naro, mungkin berbeda dengan yang lain-lain. Kalau orang dipanggil dari okultisme misalnya, dulunya di dukun terkenal, kemudian dia menjadi Kristen, ya mesti tidak akidah yang dibicarakan, tapi pengalaman-pengalaman nyata, bagaimana pelepasan, seperti itu. Nah, saya tidak punya talenta di bidang itu. Talenta saya menjadi pengikut Kristus karena saya berpikir. Karena itu ciri dari khotbah-khotbah saya adalah banyak merujuk referensi, banyak dalilnya, banyak perbandingannya, seperti itu. Nah, tentu ini tidak menafikan satu dengan yang lain. Makanya ketika saya katakan gereja Barat, tidak berarti gereja Barat itu jelek, tapi tidak cocok di sini gitu loh. Buktinya tidak cocok apa? Memang tidak pernah orang yang bisa mengerti ajaran Tritunggal itu. Sampai GKJ Jawa Tengah, ajaran Tritunggal itu dipotong dari katekisasi gereja. Saking pendetanya kebingungan menjelaskan itu. Nah, ini kan parah. Kalau sudah doktrin gereja dipotong, lalu pengakuan iman rasuli itu hanya jadi semacam ritual mati yang tanpa makna. Silakan Pak, ya. Terima kasih kepada Bapak terkasih Bambang Nurseno. Saya mau ajaran yang saya terima pada malam hari ini saya bisa menerima dengan gamblang. Hanya saya ingin minta imbuh ini Pak ya. Kami mohon supaya Bapak Bambang Nurseno bersedia menerangkan yang ada hubungannya dengan iman rasuli itu, yaitu yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Ya,
Ini ayat ini sering dipakai oleh teman-teman Muslim untuk menjelaskan bahwa hakikat iman Kristen itu adalah la ilaha illallah Isa al-Masih Rasulullah. Karena yang pertama, engkaulah satu-satunya Allah, berarti la ilaha illallah. Dan Yesus yang engkau utus, berarti Yesus itu rasul saja, bukan lebih dari rasul gitu. Itu begitu penafsirannya. Tapi harus dikatakan Yesus itu rasul juga. Ibrani pasal 3 ayat 1. Anda bisa melihat Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, rasul dan imam besar yang kita akui. Jadi Yesus itu juga Rasulullah. Dalam aspek sebagai apa dia Rasulullah? Dalam kemanusiaannya dia Rasulullah. Tapi dalam keilahiannya dia kalimatullah. Dalam kemanusiaannya dia nabi. Dalam kemanusiaannya dia imam besar. Jadi ada aspek di mana Yesus itu sebagai yang ilahi, firman Allah itu Allah. Tetapi dalam kemanusiaannya dia ya rasul, dia ya nabi. Kalau Yesus itu bukan nabi, Ulangan pasal 16 ayat 15 batal. Karena di sana dikatakan seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara segala saudaramu akan dibangkitkan oleh Allah Tuhanmu yang seperti aku, Musa. Ayat itu kan gagal. Nah, ayat ini biasanya dipakai oleh teman-teman Muslim untuk menggambarkan bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Seorang nabi di antara saudaramu. Nah, ini ayat ini kepada siapa? Kepada Israel. Lah Israel itu keturunan siapa? Keturunan Iska. Lah Iska itu saudaranya siapa? Ismail. Kalau dulu di antara saudara Iska adalah saudara Ismail, berarti nabi yang seperti Musa itu adalah nabi dari Bani Ismail. Yang seperti Musa, Muhammad nikah, Musa nikah. Muhammad punya anak, Musa punya anak. Muhammad menerima wahyu, Musa menerima wahyu. Kalau gitu bukan Yesus. Karena itu Yesus itu juga nabi. Jabatan Mesias itu memiliki 3 makna. Nabi, imam, raja. Yesus itu nabi seperti Musa. Lalu Hamran Amri menjawab apa ini penyalahgunaan ayat ini oleh kalangan Islam. Dia mengatakan, kalau setiap orang sama hanya karena nikah, saya juga nikah. Kata Pak Hamran. Yang lain juga nikah. Ini bukan kesamaan utama. Lebih dari kesamaan-kesamaan yang jelimet sekali. Nah, sebetulnya reaksi Pak Hamran itu juga reaksi yang agak terlalu spekulatif gitu loh. Sebetulnya nabi seperti aku itu adalah, maksudnya adalah nabi yang memiliki misi pembebasan seperti Musa. Kalau mau dijelentrehkan panjang sekali, bukan hal-hal kecil, misalnya Yesus di Mesir, Musa di Mesir, Yesus diasuh bapak angkat, Musa diasuh dayang-dayang Firaun. Itu kan nggak pernah jadi tema kitab suci. Nah, sebetulnya yang paling utama itu adalah bahwa Yesus itu adalah nabi Eksodus, nabi pembebas. Musa itu visi utamanya apa? Misi utamanya membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun alaihi laknat, kan begitu. Fir'aun yang menguasai Mesir gitu. Makanya the Ten Commandments itu, 10 perintah Allah itu diawali dengan suatu mukodimah yang berbunyi Anuki Adonai Eloheka Asher Husetika Me'aret Misrayim Mibet Avadim. Ini bisa dibaca di sini Alkitab bahasa aslinya. Kalau Ortodoks Syria itu, kalau Alkitab ini dihafal, sudah tidak usah bawa yang ke gereja abot-abot ditolak raja nih, dihafalkan aja Alkitab itu. Dan yang dihafalkan bahasa aslinya, makanya enak sekali. Bahasa asli itu kalau dihafalkan cepat. Anuki Adonai Eloheka Ser Husetika Me'aret Misrayim Mebet Avadim. Aku inilah Elohi Allah, Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perhambaan. Lohihieleka Elohim Makirim Alfanai. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Coba Indonesia kan dowo itu, kalau di Indonesia kan, apalagi kalau di Jawa kan. Nah ini kan penerjemahan